Bab 2. Setelah semua anak-anak seusianya yang tadi terlibat perkelahian dengannya, Yo yang saat ini masih terbaring di tanah segera bangkit sambil mengibas-ngibaskan bajunya yang kotor berdebu. Kejadian yang tadi sedikit banyak membuatnya sangat menyesal mengapa tadi dia kabur dari rumah. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun lagi di tempat itu, Yo pun berjalan pelan mengarah ke pondok yang dia tinggali bersama kakeknya itu. Sekitar 50 meter lagi mencapai pondok reyotnya itu. Dia menghentikan langkah kakinya lalu duduk di atas batu di pinggiran sungai sambil merenung sendiri. Dia terus berada di sana sampai matahari benar-benar sudah tergelincir di ufuk barat. Saat itu, seorang lelaki tua baru saja keluar dari dalam pondok sambil memandang ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu. Kemana anak bandel itu pergi sampai jam segini belum juga kembali? Katanya dalam hati. Dia kini mengambil sendalnya lalu segera berjalan menuju pinggiran sungai tempat biasa cucunya menyendiri jika sedang merajuk. Firasat lelaki tua itu benar. Samar-samar dia melihat tubuh anak lelaki sedang duduk di atas bongkahan batu besar sambil memandang lurus ke arah sungai yang airnya sangat jernih itu. Apakah kau akan terus berada di situ sampai pagi, Yo? Tanya lelaki tua itu membuat anak itu langsung menoleh ke arahnya. Kakek, kata Yo dengan malas. Ada apa? Mengapa kau duduk sendirian di sini, Hah? Tanya lelaki tua itu sambil mendekati cucunya. Tidak apa-apa, kek. Tadi aku diganggu lagi oleh Charles, Milner dan Jimbo. Kata Yo mengadukan pengeroyokan tadi kepada lelaki tua itu. Sudahlah. Kalian sama-sama bandel. Makanya kakek kan sudah bilang jangan kemana-mana. Tapi kau malah lari. Kata lelaki tua itu. Dia sengaja tidak mau membela cucunya ini lantaran takut dia akan manja dan semuanya akan mengandalkan orang tua. Jika sudah terbiasa seperti itu, maka akan sulit untuk merubahnya. Ayo kita pulang. Nanti kemalaman mata kakek sudah tidak bisa lagi melihat dengan baik. Kata lelaki tua itu. Kek, besok aku akan giat berlatih. Akan aku hajar mereka itu, kek. Kata Yo dengan tekad yang kuat. Jika kau belajar ilmu bela diri hanya untuk membalas dendam, maka sebaiknya kau jangan belajar. Aku tidak sudi mengajarkan ilmu kepada orang yang pendendam. Kata lelaki tua itu. Lalu bagaimana jika mereka yang duluan menggangguku, kek? Tanya anak itu merasa tidak puas. Musuh jangan dicari. Namun jika tidak bisa dihindari, pantang untuk lari. Jawab lelaki tua itu. Kau harus bisa menahan amarahmu. Yo. Jika kau tidak mampu mengendalikan dirimu sendiri, kau tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Lalu apa yang harus aku lakukan, kek? Mereka terus-menerus menggangguku. Selagi kau masih bisa menahannya, maka tahanlah. Menghindar lebih baik daripada menciptakan sebuah perseteruan dengan orang lain. Itu yang harus kau tanamkan sejak saat ini. Kata kakeknya itu memberi wejangan. Yo akan berusaha sekuat tenaga, kek. Bagus. Kau memang harus bisa mengendalikan emosi dan kemarahan pada tempatnya. Ada kalanya kemarahan itu perlu untuk dikeluarkan. Namun itu untuk hal-hal yang besar. Karena kemarahan bisa membuat pikiranmu buntu dan otakmu tidak mampu mencerna setiap permasalahan. Maka dari itu, kuasai kemarahan agar jangan sampai kemarahan yang menguasai dirimu. Kata lelaki tua itu. Nah, sudah sampai. Kau mandilah. Kakek melihat tubuhmu begitu kotor sekali. Nanti setelah itu, makan dan langsung tidur. Besok kau harus bangun pagi dan berendam untuk melatih pernafasanmu. Selesai dengan itu, kau harus berangkat ke sekolah. Biar supaya kelak kau tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Belajar yang rajin. Patuhi gurumu dan sayangi teman-temanmu. Agar semua yang diajarkan dapat kau resapi dengan baik dan ilmu yang kau peroleh mendapat keberkahan. Baik, kek. Kata anak itu lalu mengambil handuk dan segera ke belakang untuk mandi. Pagi itu, setelah Yo selesai melakukan latihannya sejak dari pukul 4 subuh. Setelah berpamitan, dia pun bergegas berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, dia yang sudah ditunggu oleh Harvey langsung berjalan beriringan menuju ke kelas. Yo, kemarin sore kau kemana? Aku menunggumu di rumahku. Tanya Harvey merasa heran karena tidak biasanya Yo ini ingkar janji. Kemarin aku sudah akan ke rumahmu, Faye. Tapi di simpang 3, aku dihadang oleh Charles,
Milner dan Jimbo. Mereka mengganggumu, Yo? Tanya Harvey. Iya. Mereka memukuliku dan menghinaku. Jawab Yo. Apakah kau terluka? Hahaha. Walaupun aku kalah bertarung karena mereka main keroyok. Tapi untuk melukaiku, mereka butuh kekuatan ekstra. Jawab Yo sambil tertawa. Oh, syukurlah kalau begitu. Apakah kau mau kita mendatangi mereka dan kita beri mereka pelajaran? Tanya Harvey. Untuk apa? Sudahlah. Kakekku marah kalau aku pendendam. Aku tidak ingin berkelahi lagi, Fei. Aku akan berusaha sabar sesabar mungkin. Tidak ingin mengecewakan kakekku. Kata Yo. Baiklah. Jika kau tidak ingin membalas mereka, maka kita diamkan saja. Kata Harvey lalu mengajak Yo segera menuju ke kelas. Yo William. Terdengar suara seorang wanita memanggil nama anak itu membuat dia dan Harvey mengurungkan niatnya untuk masuk ke kelas. Iya Bu Sarah. Ada apa Bu? Tanya Yo. Yo William. Hari ini tugasmu yang membersihkan kelas. Kau dan Harvey akan bekerja sama bersama 4 anak lainnya. Lakukan dengan benar dan jangan sampai ada sisa kapur yang masih menempel di papan tulis. Mengerti? Tanya guru itu. Namanya adalah Sarah. Dia adalah guru di kelas Yo dan Harvey belajar. Guru ini terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi serta sangat menekankan anak-anak didiknya untuk berdisiplin. Jadi, jika ada yang indisipliner, maka siap-siaplah untuk menerima hukuman. Saat ini Yo dan Harvey beserta 4 yang lainnya tampak sedang sibuk membersihkan ruangan tempat mereka belajar itu. Di saat pekerjaan itu hampir selesai, tiba-tiba 3 orang anak dari kelas sebelah datang dengan membawa sekantong sampah yang entah dari mana dia dapatkan lalu menaburkan sampah tersebut di dalam kelas yang sudah dibersihkan itu. Kejadian ini tentu saja membuat Harvey sangat marah. Hei kalian Charles, Milner dan Jimbo. Mengapa kalian mengotori lagi kelas kami ini? Aku sudah capek membersihkan. Kau malah mengotorinya. Tegur Harvey. Memangnya mengapa? Tidak suka. Keluar saja dari sekolah ini. Charles sambil tersenyum mengejek. Kau memang jalan Charles. Mentang-mentang sekolah ini milik pamanmu. Kata Harvey yang masih saja ngotot ingin melawan. Sudahlah Harvey. Lebih baik kita bersihkan saja lagi. Karena sebentar lagi Bu Sarah akan masuk ke kelas ini. Bisa bahaya kita jika masih berantakan seperti ini. Kata Yo meredakan kemarahan Harvey. Kalian ini anak-anak orang miskin memang pantas seperti ini. Kalian harus ingat. Aku tidak suka sekolahku ini diisi oleh murid seperti Yo William ini. Tidak tahu asal-usulnya dan tinggal di pinggir hutan. Dasar anak hutan. Hahaha. Kata mereka bertiga lalu keluar meninggalkan kelas itu. Abaikan saja. Ayo Harvey. Kata Yo. Lalu mereka pun membersihkan sampah yang ditaburkan oleh ketiga anak tadi. Bersambung.